Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 5 Maret 2026, pekan kedua Prapaskah tahun A. Bacaan dan Mazmur dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, penguasa alam semesta, terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Puji syukur kami haturkan karena cinta-Mu yang berkelimpahan untuk kami. Terima kasih atas hari yang baru. Kami serahkan seluruh pikiran, kehendak, aktivitas kami hari ini dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami hidup seturut kehendak-Mu. Bimbinglah kami agar kami benar-benar menghayati sabda-Mu hari ini. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia bab 17 ayat 5 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya hari baik. Ia akan tinggal di tanah yang gersang di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang
demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu,
Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Mata yang melihat dan hati yang berbelas kasih. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Oma, opa, ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Dalam buku berjudul Struck by Lightning, Death, Judgment, and Conversion, yang diterjemahkan menjadi Tersambar Petir, Kematian, Penghakiman, dan Pertobatan. Penulisnya, Gloria Polo, mengisahkan bagaimana ia mati, mengalami penghakiman terakhir, dan diberi kesempatan hidup kedua. Gloria adalah seorang dokter gigi dari Kolombia. Pada tahun 1995, dia bersama dengan sepupunya disambar petir ketika berjalan melintasi kampus Boston University menuju ke perpustakaan. Sepupunya meninggal di tempat. Sedangkan tubuh Gloria hangus terbakar, termasuk organ-organ di dalam tubuhnya. Dokter sudah angkat tangan, tetapi jantung Gloria berdenyut kembali dan perlahan Gloria pulih. Melalui bukunya itu, Gloria bersaksi, ia berjumpa Tuhan Yesus. Yesus memperlihatkan buku kehidupannya. Dalam terang 10 perintah Allah, Gloria melihat betapa banyak dosa-dosanya. Gloria menyadari bahwa ia tak pantas masuk surga. Ia memohon belas kasih Tuhan agar diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Tuhan mengabulkan permintaannya, bukan karena permintaan Gloria, tetapi karena doa seorang dari desa yang membaca kisahnya dalam surat kabar. Orang desa itu tidak pernah bertemu Gloria. Ia juga tidak mengenalnya. Tetapi ia memohonkan pengampunan dan belas kasih Allah untuk Gloria. Kini hidup Gloria dihabiskan dengan bersaksi tentang pengadilan terakhir, pengampunan, dan cinta kasih Allah. Banyak orang yang sudah membaca kisahnya, termasuk saya, melangkahkan kaki ke bilik pengakuan dosa untuk menerima sakramen rekonsiliasi. Oma, opa, ibu, bapak, dan rekan-rekan yang disayangi Tuhan, dalam Injil Lukas yang kita dengar tadi, dikisahkan tentang orang kaya yang tak disebutkan namanya dan seorang pengemis bernama Lazarus. Si kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Sebaliknya, Lazarus yang badannya penuh borok, berbaring dekat pintu dan menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tetapi ini bukan kisah tentang si kaya, harta, dan kemiskinan. Ini kisah tentang mata yang tidak melihat dan hati yang tumpul. Si kaya dan Lazarus secara fisik dekat. Tetapi jarak hati keduanya bagai jurang yang tak terseberangi. Mata si kaya
seakan-akan ditutupi tembok yang tak bisa dijangkau. Jurang yang tak terseberangi itu juga ada ketika keduanya berada di alam maut, seperti yang tertulis dalam ayat 26. Di antara kami, maksudnya Abraham dan Lazarus yang duduk di pangkuannya, terbentang jurang yang tak terseberangi. Sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Si miskin Lazarus selalu ada di dekat pintu. Tetapi si kaya, meski ia memiliki segalanya, ia tidak peduli. Ada kesempatan untuk berbuat kasih, tapi tidak ditanggapi. Kita pun kerap berada dalam situasi seperti ini. Memilih untuk tidak peduli. Padahal tidak berbuat baik saat mampu akan membuat loka rohani pada diri orang yang sedang membutuhkan bantuan. Oma opa, ibu bapak dan rekan-rekan kesayangan Tuhan, dalam perumpamaan tadi kita juga mendengar permintaan agar ada tanda khusus supaya orang bertobat. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Dalam ayat 29. Nah, kita beruntung. Selain Gloria Polo yang bisa menjadi saksi apa yang terjadi di alam kematian, juga ada Maria Sima. Kesaksian atas pengalaman mistisnya bisa menggerakkan orang untuk bertobat, seperti yang saya alami. Sabda Tuhan hari ini mengundang kita untuk berefleksi. Siapakah Lazarus di sekitar hidupku? Apakah aku sungguh melihat sesamaku atau melewatinya dan bersikap tak peduli? Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk memandang sesama kami, terutama yang membutuhkan pertolongan dengan kasih. Mampukan kami untuk tidak membuka dan menunda kebaikan. Tanamkan dalam diri kami belas kasih-Mu sendiri, sehingga kami bisa melihat, berhenti, dan peduli. Karena kasih yang sejati adalah bertindak. Ingatkan kami bahwa hidup ini bukan sekedar perjalanan pesiarahan, tetapi kesempatan untuk membagikan kasih dan cinta-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.